Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berjumpa di program spesial Ramadan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Gimana Soimin dan Soimat Sinpo TV dimanapun berada, puasa di hari kelimanya semoga lancar dan tetap semangat, karena kita akan menemani hingga waktu nanti berbuka, di mana saya tentunya tidak hanya sendiri karena sudah bersama dengan guru kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah hari kelima aman, nyaman, aman, terkendali. Nyaman. Semoga hingga hari terakhir puasa nanti ya Pak Ustadz. Amin, ya. amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, obrolan kita di episode kali ini Pak Ustadz terkait dengan bid'ah dan penjelasannya. Tentu Soimin dan Soimat pemirsa Sinpo TV dimanapun berada ingin terlebih dahulu mengetahui sebenarnya definisi dari bid'ah itu sendiri apa sih Pak Ustadz? Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wabarakatuh. walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah, amma ba'dah. Pemirsa Sinpo TV, Soimin, As-Saimat, dan juga Mbak Tiara, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di hari yang kelima di Ramadan ini cukup sensitif, yaitu masalah bid'ah. Yang terjadi perbedaan pendapat khilafiyah yang kayaknya mungkin sampai kiamat kurang 2 jam nggak bakalan ada titik temu. Saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip mereka bilang manhaj salaf, mendefinisikan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu disebut dengan bid'ah. Dan mereka mengeneralisir bahwa semua bid'ah itu tidak boleh. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedikit berbeda. Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa disebutnya aswaja, mereka mendefinisikan bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan atau dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian di kemudian hari setelah Rasulullah wafat, ada hal-hal yang dilakukan tapi tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit berbeda awalnya dalam mendefinisikan bid'ah itu sendiri. Kemudian dari saudara kita yang menamakan dalam tanda kutip tadi manhaj salaf, menjelaskan bahwa semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah dan tidak boleh. Tapi ulama aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang tidak. Misalnya Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2. Ada yang bid'ah mahmudah, ada yang bid'ah mazmumah. Mahmudah itu artinya yang baik, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi ternyata bermanfaat dan baik. Kalau yang kedua mazmumah itu yang tidak pernah dicontohkan Nabi, dan bahkan Nabi tidak mungkin mencontohkan sesuatu yang buruk. Kemudian ada ulama lain namanya Al-Imam Izzuddin Abdissalam. Itu justru malah membagi bid'ah itu dalam 5 bagian. Seperti hukum Islam kita itu. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Ini pembagian bid'ah menurut Imam Izzuddin Abdissalam. Kemudian kita kembali ke awal. Kalau seandainya bahwa segala yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah dan tidak boleh, maka mushaf Quran yang ada, yang sekarang kita kenal itu zaman Nabi nggak ada. Rasulullah itu ketika turun wahyu dulu hanya memerintahkan salah seorang sahabat namanya Zaid bin Haris untuk menulis di kayu, di kulit binatang, di batu dan lain-lain. Kemudian setelah Rasulullah wafat, aman, nggak ada masalah apa-apa. Kemudian ketika pemerintahan atau kekhalifahan dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan banyak berkali-kali terjadi peperangan, banyak sahabat yang wafat, yang gugur saat itu, para penghafal Quran banyak yang gugur, artinya timbul kegelisahan di para sahabat. Dan orang yang pertama kali punya ide untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf sekarang itu adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu.
Lah Umar saat itu lapor kepada khalifah, wahai khalifah, bagaimana kalau Quran ini kita bukukan agar Quran yang terserak di batu, di payu, di kulit binatang itu terkumpul jadi satu. Saat itu Abu Bakar menolak. Saya nggak mau melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena takutnya ini termasuk dalam bid'ah itu tadi. Tapi sahabat Umar ngotot, enggak wahai Abu Bakar, kalau ini tidak kita lakukan, khawatirnya Quran akan hilang. Setelah mengalami diskusi yang cukup panjang, akhirnya jadilah Quran itu dibukukan. Kemudian setelah Umar, kemudian setelah Utsman dirapikan lagi, maka sampai sekarang mushaf Quran yang ada itu disebut Utsmani, mushaf Utsmani namanya. Lah kalau memang itu dipukul rata bid'ah nggak boleh, pembukuan Al-Quran atau menjadikan satu mushaf itu ya termasuk bid'ah. Contoh lagi, yang kedua. Dulu di zaman Rasul itu sholat tarawih, itu namanya bukan tarawih. Belum ada nama, ya pokoknya sholat malam aja. Ketika Rasulullah wafat, ya masih sendiri-sendiri, biasa sendiri-sendiri. Kemudian setelah Abu Bakar, ya masih sama sendiri-sendiri. Kemudian setelah pemerintahan Umar, dan Umar itu orang yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin. Kalau dulu sebelumnya Khalifah, tapi Umar memakai Amirul Mukminin. Di masa Umar timbul ini orang sholat sendirian satu, bagaimana kalau disatukan? Akhirnya Umar menyatukan itu. Akhirnya beliau menunjuk salah satu sahabat yang punya bacaan bagus namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab inilah orang yang pertama kali jadi imam taraweh. Dan saat itu namanya bukan taraweh. Dan dulu taraweh yang masing-masing sendiri-sendiri kemudian dilakukan berjamaah. Insya Allah lanjutannya di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan bid'ah. Tetap bersama kami di Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Soimin Soimat dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas terkait tadinya sholat tarawih itu dilakukan sendiri-sendiri begitu ya Pak Ustadz di zaman Rasul begitu. Kemudian berkembang menjadi berjamaah. Nah ini kelanjutan cerita seperti apa Pak Ustadz, penasaran? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Soimin as-Soimat, Mbak Tiara, bahwa di zaman Rasul itu sholat yang sekarang namanya tarawih, dulu namanya bukan tarawih, belum ada nama. Belum ada. Sholat itu dilaksanakan sendiri-sendiri, Rasulullah ya sendiri, sahabat sendiri, kayak orang sholat qobliyah ba'diyah gitu. Ya. Kemudian di masa Abu Bakar ya begitu. Lah, ketika di masa Umar, Umar melihat kondisi orang begitu banyak di masjid, tapi sholatnya sendiri-sendiri, akhirnya Umar berijtihad. Bagaimana kalau ini disatukan? Akhirnya disatukan dengan dilaksanakan berjamaah dan beliau menunjuk satu orang namanya Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab inilah orang yang pertama kali jadi imam sholat tarawih. Dan saat itu namanya ya belum tarawih, masih sholat qiyam Ramadan. Sholat sunnah malam di bulan Ramadan. Dan kemudian Umar lah yang menentukan sholat tarawih yang 20 rakaat itu. Lah, kalau kok didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah, sholat tarawih berjamaah juga dikondisikan atau dimasukkan dalam bid'ah itu sendiri. Memang ada hadis di Arba'in Nawawi, di hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Sesuatu yang dilakukan dalam urusan agama yang tidak berasal dari kami itu maksudnya Islam dari Rasul, maka fahuwa raddun, maka ini ditolak. Atau dalam riwayat Muslim redaksinya sedikit berbeda, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan agama, agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka termasuk bid'ah. Tapi tadi bid'ah itu oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah diklasifikasikan berbeda-beda. Misalnya tadi saya sampaikan ada pendapat dari Imam Izzuddin Abdissalam, ada bid'ah wajib. Contohnya seperti tadi itu membukukan Al-Quran. Kalau enggak, waduh, Quran bisa hilang.
Ada bid'ah sunnah, sholat tarawih sunnah tadi. Ada bid'ah yang makruh, misalnya berlebih-lebihan dalam menghias mushaf, menghias masjid, sehingga menghabiskan dana yang aturan untuk lebih yang penting. Kemudian ada bid'ah yang haram. Yang haram itu misalnya melakukan sesuatu yang sampai sekarang hukum-hukum haram banyak. Misalnya lagi semangat nih sholat subuh tambah 1 rakaat dah, nah nggak bisa. Haram. Ada bid'ah yang mubah. Lah bid'ah mubah itu sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan, kayak peralatan kita ngaji, karomah begini kan berkenaan dengan keduniaan. Lah kita bekerja, pakaian, ini bid'ah, tapi ini bid'ah yang mubah. Mubah itu nggak ada hukum apa-apa. Kemudian Mbak Tiara, yang terjadi perselisihan di antara kita umat Islam masalah bid'ah ini ya tadi berawal dari definisi bid'ah, kemudian saudara kita tidak mau membagi bid'ah dengan bagian-bagian tertentu tadi, tapi dalam mazhab kita atau Ahlussunnah wal Jamaah dibagi yang macam-macam itu tadi, sehingga terjadilah perbedaan yang saya katakan di awal. Seandainya kiamat kurang 2 jam aja, nggak bakalan ketemu, titik temunya nggak bakalan ketemu. Ya udah, lah terus kalau begitu gimana? Ya udah kita jalani aja, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Kalau di dunia nyata, insya Allah nggak begitu tajam saling menyerang antara orang yang membagi bid'ah tadi itu. Tapi di media sosial begitu gencar luar biasa. Misalnya ketika bulan Ramadan, langsung akan turun vonis bahwa termasuk bid'ah adalah tadarus bersama-sama di masjid. Terus misalnya sholat tarawih yang diselingi dengan salawat, kemudian dan lain-lain. Kemudian apalagi nanti kalau setelah masuk bulan Maulid, termasuk Rajab, termasuk sebelumnya kita ada Nisfu Sa'ban, macam-macam, apalagi termasuk budaya-budaya adanya nuju bulan, adanya tahlil 7 hari, 40 hari, 100 dan lain-lain sebagainya. Inilah yang terjadi konflik yang berkepanjangan di antara kita umat Islam, berawal dari berbeda dalam mendefinisikan dan membagi bid'ah itu sendiri. Sebetulnya kalau kita mau arif, kita mau berlapang dada, sebetulnya di antara kita itu lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Misal, kita ada yang memakai kunut, ada yang enggak. Akhirnya timbul saling serang. Kunut nggak ada dalilnya. Wah, yang pakai kunut, sholat subuh kok nggak ada kunut, nggak seru. Padahal ya sama-sama sholat subuh. Insya Allah untuk lanjutannya kita lanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya tetap di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sirpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah, di segmen sebelumnya tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa poin, diantaranya terkait dengan definisi bid'ah itu sendiri, kemudian masih ada perbedaan terkait definisi bid'ah itu sendiri, Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz, bagaimana sih hukumnya acara-acara keagamaan yang dulu tuh nggak ada di zaman Rasul? Nah, sekarang kan ada semakin banyak gitu, beragam. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Baik. Mbak Tiara dan juga jamaah Soimin as-Soimat, pemirsa yang dimuliakan Allah. Di budaya kita ini begitu banyak kegiatan. Dan awalnya kita harus bisa memilah-milah apakah ini ajaran agama atau budaya. Hasilnya di situ, titiknya di situ, benar. Kalau seandainya kita lebih arif bahwa oh ini budaya kok. Kalau budaya nggak bisa dihukumi apa-apa, karena budaya bukan ajaran agama. Kalau agama memang iya. Misalnya begini, dalam acara peringatan Maulid Nabi umpama. Lah, di dalam acara peringatan Maulid Nabi, di situ isinya apa? Ya. Di situ berkumpulnya banyak orang. Lah, berkumpul banyak orang asal tidak melanggar syariat, artinya laki-laki dan perempuan ada pemisah, ada penutup misalnya.
Maka berkumpul itu silaturahmi ajaran agama. Kemudian di situ ada dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu ajaran agama. Kemudian di situ biasanya ada tausiah, ada nasihat dari guru-guru kita, itu juga ajaran agama. Di situ ada doa, juga ajaran agama. Ajaran agamanya itu, ya tadi itu, kumpul bareng silaturahim, baca ayat Quran, kemudian tausiah, kemudian doa. Tapi dibingkai, diberi nama maulid, langsung orang yang nggak setuju disebut dengan bid'ah. Kalau seandainya dia mau arif, misalnya, kalau yang dituduh bid'ah itu acara maulid, mereka mengatasnamakan Nabi dulu nggak pernah maulid kok. Para sahabat ya nggak pernah. Iya, memang nggak pernah. Tapi apakah para sahabat nggak pernah berkumpul? Iya. Apakah para sahabat nggak pernah nasihat Nabi? Apakah para sahabat nggak pernah bersedekah bagi makanan? Kan enggak. Hanya kadang ketika dilabeli maulid baru turun vonis bid'ah. Tapi kalau nggak dilabeli maulid mereka nggak mengatakan bid'ah kok. Misalnya dilabeli pengajian bulanan umpama atau ngaji bareng, nggak akan turun bid'ah itu enggak. Jadi atau misalnya contoh lain, ketika ada keluarga kita yang meninggal, budaya kita itu ada istilah 3 hari, 40, 7 hari, 40, 100, dan seterusnya. Titik temunya, mereka yang tidak mengadakan tahlilan, mereka juga mendoakan. Yang mengadakan tahlilan, yang mendoakan. Titik temunya adalah sama-sama mendoakan, hanya teknis yang berbeda. Kalau satu sisi tidak ngundang orang, tidak kumpul-kumpul, doanya tetap sama. Lah kalau di budaya kita di Indonesia ngundang orang, kumpul-kumpul, kemudian baru berdoa. Lah titik temunya sama-sama mendoakan, titik bedanya hanya tadi kumpul-kumpul orang, satu enggak, satu kumpul, satu enggak. Seandainya kita mau arif, enggak akan terjadi perselisihan. Cuman kadang kita udah terlanjur ego, wes pokoknya ini kalau enggak pernah dicontohkan oleh Nabi bid'ah, sesat, apalagi langsung turun vonis neraka. Waduh, serem banget. Masa orang baca Quran dihukumi neraka kan gitu. Lah kita harus tadilah arif bijak menyikapi perbedaan, yang perbedaan itu seakan-akan nggak akan selesai. Dan masih banyak contoh-contoh, misalnya ketika ada orang hamil, acara 7 bulan, acara 4 bulanan, itu budaya. Ajaran agama berdoa, tetapi budayanya ngumpul orang, ngadain acara tertentu, itu budaya. Bahkan yang kita lakukan sehari-hari ini antara ajaran agama dan budaya, lebih yang mendominasi adalah budaya. Misalnya acara akad nikah, yang ajaran agama kan ketika calon nganten bersalaman dengan calon mertua, saya nikahkan kemudian saya terima, kan ajaran agama cuma itu tok. Sementara ada macam-macam, semuanya itu adalah budaya. Lah ariflah dalam memilah mana budaya, mana agama. Kalau budaya tidak ada hukum apa-apa, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik kita terkait bid'ah tadi lebih membuka pandangan kita terkait bid'ah dan juga lebih membuat kita lebih arif, lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan yang ada. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpo TV,
News Sport Entertainment.